Halo semuanya, pernah nggak sih kalian kepikiran gimana ya cara tubuh kita bisa berespon terhadap sesuatu? Misalnya, ketika kita ada di ruangan yang ber-AC, kemudian AC-nya itu disetel dengan suhu yang sangat-sangat rendah. Terus tiba-tiba kita bisa merasa kedinginan dan akhirnya kita menggigil. Gimana ya caranya? Nah, jadi ternyata tubuh kita yang tersusun oleh berbagai jenis sel, nggak cuma tubuh kita sih, tubuh pada sel hewan, tumbuhan, dan berbagai sel lainnya yang ada, itu punya satu mekanisme khusus di mana mereka akan berkomunikasi namanya. Nah, nama komunikasinya itu disebut sebagai cell signaling. Jadi, cell signaling ini satu hal yang penting karena seperti yang sebelumnya pernah disampaikan, tubuh kita itu kan yang terdiri atas sel-sel, itu harus bekerja sama untuk menghasilkan suatu respon. Nah, kira-kira gimana ya caranya tuh kita nih bisa melakukan cell signaling? Oke, kita akan coba bahas mulai dari sekarang. Oke, jadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa cell signaling itu adalah suatu proses berkomunikasi yang dilakukan oleh sel-sel yang ada di tubuh kita supaya mereka bisa bekerja sama dan nanti bisa menghasilkan suatu respon yang spesifik. Nah, untuk bisa berkomunikasi ada molekul khusus yang nantinya akan diproduksi oleh suatu sel tertentu yang kita sebut sebagai messengers atau bahasa Indonesianya pembawa pesan. Nah, ada tiga tipe dari chemical signaling. Pertama, itu adalah autokrin, yang kedua itu parakrin, kemudian yang ketiga itu ada endokrin. Kalau gitu, kita coba bahas yang pertama dulu ya, atau kita bilangnya sebagai autokrin signaling. Jadi, autokrin signaling itu basically seperti ini. Jadi satu sel itu akan menghasilkan suatu messenger, jadi satu sinyal atau pesan, kemudian pesannya nggak akan kemana-mana karena pesannya itu bertujuan untuk dikenali sama reseptor yang ada di permukaan sel yang menghasilkan pesan itu sendiri. Nah, jadi kalau kita coba pakai perumpamaan supaya gampang, misalnya nih kalian di hari Rabu akan ada ulang tahun dari adik-adik kalian. Terus kalian dari jauh-jauh hari sebelumnya udah pasang pengingat atau reminder di handphone kalian. Terus tiba-tiba Hamin satu reminder kalian itu berbunyi dan kasih tahu bahwa besok ulang tahun adik kalian. Nah, jadi dari kalian untuk kalian sendiri. Nah, karena udah ada reminder itu, biasanya nanti kita akan berespon. Oh iya, ulang tahun. Kalau kita belum siapin sesuatu, ya berarti nanti kita akan siapin sesuatu. Misalnya kita siapin surprise party gitu. Atau kalau misalnya kita udah siapin sesuatu, berarti kita pikirin lagi, oh nanti gimana ya kita mau kasih surprise partinya, diingat lagi. Gitu. Jadi ada respon dari diri kita sendiri. Dan biasanya autocrine signaling ini kalau berlebihan itu terkait dengan pertumbuhan kanker. Karena kita tahu kanker itu kenapa bisa terjadi karena ada stimulasi dari sel kita sendiri secara berlebihan. Oke, seperti itu ya. Terus yang kedua itu adalah paracrine signaling. Paracrine signaling ini sedikit berbeda dengan autocrine signaling walaupun sifatnya lokal. Lokal itu artinya hanya terjadi di dalam satu organ tertentu atau kumpulan jaringan tertentu, misalnya di jaringan otot gitu, jadi nggak kemana-mana. Nah, jadi paracrine signaling ini sama seperti sebelumnya, ada suatu sel yang menghasilkan messengers atau sinyal atau pesan. Kemudian pesannya ini nanti akan disampaikan kepada sel yang letaknya tidak berjauhan dari sel penghasil pesan itu. Misalnya, kalau kita lihat di sini, kita suka bilangnya sebagai sel tetangga. Sama juga kalau kita umpamakan, misalnya kayak tadi ya, kalian udah ada info bahwa oh adik kalian udah ulang tahun, terus habis itu kalian mau ngadain makan-makan nih. Nah, terus ada pembawa pesan, misalnya pembawa pesannya kalian sendiri. Nah, kalian akan datang ke sel tetangga kalian ngetok pintunya, terus kayak kalian bilang, halo Pak, halo Bu, besok ada ulang tahun, kita makan bareng ya di restoran A atau restoran B. Terus nanti orang yang terima kalian punya pesan itu bakal berespon, entah itu responnya oh oke deh siap gitu, kalau makan-makan kita oke ayo gas aja, atau aduh nggak bisa sorry balik banyak kerjaan. Oke, dan biasanya parakrim itu terkait dengan perkembangan dari tisu atau jaringan, jadi dia kasih stimulasi yang nantinya akan merangsang pertumbuhan dan perkembangan dari jaringan.
Yang ketiga, itu adalah endocrine signaling. Endokrin ini terkait dengan hormon. Jadi kalau ngomongin endokrin kita ingatnya hormon. Diingat dulu ya gitu ya. Nah, sama seperti kalau kita ngomongin hormon, kita tahu kan kalau hormon itu berperan begitu penting dalam hampir semua kegiatan yang dilakukan oleh sel-sel yang ada di seluruh tubuh. Jadi ya karena emang sifatnya kayak gitu, makanya sistem dari si endocrine signaling ini disebut sebagai long distance signaling atau sinyal jarak jauh. Kenapa disebut sinyal jarak jauh? Karena misalnya nih, suatu sel itu menghasilkan suatu hormon. Jadi udah ketahuan ya ini ya, messengernya itu bentuknya hormon. Dia ngasilin hormon, nanti si hormon ini akan dikirimkan keluar dari jaringan ataupun organ tertentu lewat pembuluh darah. Jadi dia traveling agak jauh, nggak kayak yang sebelum-sebelumnya yang hanya yang deket-deket atau bahkan cuma di rumah sendiri. Nah, makanya kalau kita kembali lagi ke perumpamaan yang tadi, misalnya nih kalian mau bawa pesan yang sama, oh adik kalian ulang tahun, kita mau ngadain acara, kita harus kumpul-kumpul gitu. Nah, kalian misalnya kalau anggaplah dulu nih masih jadul, nggak ada messenger kayak sekarang yang banyak banget, jadi kalian harus tulis pesan, tulis surat kalian. Jadi kalian tulis surat kalian, kalian kirimkan lewat kotak pos atau pak posnya. Nah, jadi pak posnya ini akan mengirimkan informasi tersebut, misalnya lewat jalur jalur apa ya? Jalur laut ya, jalur laut biar sama kayak pembuluh darah. Jadi lewat jalur laut, terus kemudian disampaikan kepada anggota keluarga yang ada di luar kota. Kemudian nanti anggota keluarganya akan berespon, aduh kejauhan, nggak bisa datang, atau oke siap datang, gitu ya. Lalu kita mau berusaha jawab pertanyaan selanjutnya yang mungkin saja jadi pertanyaan kalian yang kalian pikirin. Terus kalau misalnya udah sampai ke tempatnya gimana gitu. Jadi ketika nanti dia sampai ke tempatnya ada satu proses yang namanya signal transductions. Jadi signal transductions itu proses di mana ketika dia sudah sampai di tempat yang dituju, kemudian sinyal itu ditransmisikan sehingga nanti dihasilkan suatu respon. Ada 3 tahap. Pertama, receptions. Receptions ini adalah tahap pengenalan, kita suka bilangnya. Kenapa? Karena nanti sinyal ataupun messengers yang kalian kirimkan itu akan dikenali. Dan kalau kalian udah kenal, nanti akan berikatan dengan reseptornya. Jadi ingat, sistem daripada enzim ataupun receptors biasanya itu sangat-sangat spesifik. Jadi dia nggak akan mau terima kalau misalnya bukan yang partner dia atau pasangan dia. Nah, kemudian ketika sudah terjadi proses ikatan antara sinyal atau messengers, jadi kalau kalian dengar kata sinyal, mungkin kalian bisa refer ke messengers biar nggak bingung. Nah, nanti akan mengaktifkan proses transduksi. Maksudnya proses transduksi itu apa ya? Jadi proses transduksi itu maksudnya sinyal yang diterima dari luar gitu, di bagian luar dari sel, kemudian diteruskan atau ditransmisikan atau disampaikan ke bagian dalam sel. Nah, di mana proses penyampaiannya ini akan men-trigger atau akan memicu proses aktivasi dari berbagai komponen. Ada 2 sih. Yang pertama, dia itu akan datang ke bagian enzim tertentu yang spesifik untuk menghasilkan hormon sebagai second messengers-nya yang nantinya akan meneruskan perjuangan dia. Atau yang kedua, ketika sinyalnya sampai, itu dia akan menghasilkan respon. Misalnya dia rekrut protein-protein spesifik yang nantinya akan bertindak sebagai efektor. Jadi dia sebagai respon akhirnya dia. Seperti itu. Nah, tanpa mendiskreditkan tahapan yang lain, tapi kita bisa bilang tahapan receptions itu sangat-sangat penting. Kenapa? Karena tipe reseptor dan juga tipe sinyal yang diterima itu akan menentukan seperti apa proses transduksi sinyalnya dan juga respon yang akan dihasilkan dari proses transduksi itu. Oleh karena tipe dari reseptor dan juga sinyal itu sangat-sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap transduksi dan proses respons, maka sekarang kita akan bahas contohnya. Sebetulnya ada banyak banget
yang terjadi dan juga tipe yang kita punya, bahkan di dalam sel-sel yang lain juga. Tapi hari ini kita akan bahas tiga dan kita akan fokus mengupas kira-kira seperti apa prosesnya. Yang pertama itu ada G-protein coupled receptors. Yang kedua itu ada calcium sensing receptors. Nah, kalau dari namanya sudah ketahuan, berarti nanti dia akan dimodulasi atau akan distimulasi oleh kalsium. Kemudian yang ketiga itu adalah NO sensing receptors. Kalau yang tadi kalsium berarti yang ini outlet nitric oxide. Oke, kita coba bahas yang pertama yaitu G-protein signaling. Di tabel ini kalian bisa lihat bahwa ada begitu banyak reseptor yang khusus dan juga efektor maupun stimulus yang masing-masing akan menghasilkan respon fisiologis yang berbeda-beda. Jadi kalau di sini kalian lihat ada epinefrin itu stimulusnya, maksudnya messengersnya, kemudian nanti dia akan berikatan dengan reseptor yang spesifik. Contohnya di sini kalian baca di paling atas itu ada beta adrenergic receptors. Kemudian nanti setelah itu dia akan menghasilkan respon dengan bantuan efektor yang spesifik yaitu adenylyl siklase. Nanti dibaca aja ya. Jadi, ada tiga komponen utama yang dibutuhkan untuk G-protein signaling. Pertama, yang sebelah kiri yang ada tunjukannya ini, itu adalah G-protein coupled receptors atau kita bilangnya GPCR. Kemudian yang kedua itu adalah GTP binding protein atau disingkat jadi G-protein. Dan yang ketiga itu adalah efektor. Jadi ada tiga itu yang terutama. Oke, kita next ya. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh tentang bagaimana proses signalingnya sehingga nanti menghasilkan suatu respon, kita akan sama-sama mengenal reseptor dan juga proteinnya. Kita mulai dulu dari reseptornya ya. Nah, reseptornya itu adalah gambar yang warnanya hijau kalau di slide ini. Jadi reseptor ini dinamakan sebagai G-protein coupled receptors. Di mana G-protein coupled receptors itu didefinisikan dan dideskripsikan, maksudnya digambarkan sebagai 7 transmembrane protein. Kenapa 7 transmembrane protein? Ada makna dari setiap katanya. 7, karena kalau kita hitung di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang akan membentuk alpha helix. Kemudian transmembrane, karena kalau kita lihat dari strukturnya, kita bisa lihat ada bagian yang akan berinteraksi dengan lingkungan luar sel atau bagian ekstraseluler, dan ada bagian yang menembus lipid bilayer, kemudian ada bagian yang akan berinteraksi dengan bagian dalam sel atau kita suka bilangnya bagian sitosol. Next, kita pindah ke G-protein. Kita lihat yang bawah ini. Ini adalah G-protein atau kepanjangannya GTP binding protein. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa namanya GTP binding protein bukan GDP? Karena di slide sebelumnya yang berikatan itu GDP bukan GTP. Nah, karena kalau si G-protein dalam bentuk aktif, nanti dia akan membutuhkan GTP. Kenapa harus GTP? Kita akan lihat di slide berikutnya. Nah, G-protein ini disebut sebagai heterotrimeric. Hetero artinya beragam. Kita bisa lihat di sini ada alpha, beta, dan juga gamma subunit. Jadi beragam, nggak satu jenis. Trimeric berarti 3 sekalinya ngumpul. Sama kalau misalnya dimer berarti 2. Kalau trimeric berarti 3. Kemudian kita lihat pada bagian alfa dan juga bagian gamma. Nah, dia ini akan berikatan dengan lipid bilayer. Jadi, itu kenapa sinyalnya bisa ditransmisikan dari reseptor ke protein. Karena ada bagian yang berikatan atau terintegrasi dengan lipid bilayer. Berikut merupakan mekanisme dari G-protein signaling. Jadi, tahapan pertama adalah ligand. Jadi, kita bisa lihat di sini messenger
yang dikirimkan oleh suatu sel itu bentuknya ligan akan dikenali, dan setelah dikenali, dia akan berikatan dengan G-protein coupled receptors. Kemudian setelah ikatan antara ligan dan juga G-protein coupled receptors, akan terjadi proses aktivasi dari GTP binding protein atau G-protein. Nah, nanti si G-proteinnya ini kan ada alfa, beta, gamma. Bagian alfa itu akan lepas. Kemudian bagian alfanya ini nanti akan pergi ke efektor. Nah, karena si bagian alfanya ini berikatan dengan efektor, akibatnya terjadi proses aktivasi dari efektor yang nantinya akan berespon terhadap sinyal yang dikirimkan. Seperti itu. Nah, karena kita udah belajar versi simpelnya, kita juga mau belajar versi yang lebih dijelaskan, yang lebih lengkapnya. Kalau kayak gitu, kita coba mulai ya. Tapi sebelum mulai, kita perlu belajar dan mengingat beberapa hal dulu, biar nanti nggak bingung. Nah, karena di slide berikutnya kita akan langsung pakai contoh realnya. Jadi kita mau kenalan dulu sama beberapa hal atau beberapa kata-kata yang mungkin nanti akan kita sering temui. Yang pertama, kan kita tadi dibilangnya ligan itu akan berikatan dengan reseptor. Jadi kita butuh ligannya itu siapa kan ya. Nah, jadi ligan atau messengersnya ini yang akan kita bahas berikutnya adalah foton. Kemudian si G protein coupled receptors ini contohnya adalah rhodopsin. Karena nanti si foton ini akan berikatan sama si rhodopsin. Terus ada juga komponen berikutnya, si GTP binding protein atau G-protein. Nah, G-protein yang akan kita bahas itu adalah transdusin. Kemudian yang terakhir, bagian efektor. Nah, efektornya itu adalah adenylyl cyclase. Oke, apakah kalian sudah siap? Jadi, kita akan mulai ya kalau udah siap. Nah, pertama, itu kan harus ada sinyal dulu. Nah, sinyalnya ini namanya foton. Jadi, foton ini akan bertindak sebagai sinyal messengers. Jadi, pesan yang kemudian akan memberikan suatu sinyal tertentu yang nantinya akan dipahami sama partnernya. Partnernya itu adalah reseptor. Jadi, di sini kita punya foton. Fotonnya ini nanti akan datang ke permukaan dari suatu sel. Kemudian fotonnya ini nanti akan di-scanning dulu, akan diinterogasi. Kamu siapa? Kamu dari mana? Kamu mau ngapain? Oleh rhodopsin, bagian pengenalan dari rhodopsin, bagian satpamnya gitu. Nah, kemudian kalau nanti informasinya cocok dan akhirnya mereka bisa dikenali, oh iya, saya kenal kamu, kamu nih yang mau ke sini kan ya, kamu yang mau ke bagian dalam kita kan ya. Nanti si rhodopsinnya ini akan berikatan dengan foton. Nah, ikatan antara rhodopsin dan juga foton itu akan memicu proses isomerisasi. Proses isomerisasi merupakan suatu proses di mana protein, ingat rhodopsin itu reseptor, tapi reseptor itu juga protein. Nah, jadi proteinnya itu mengalami perubahan konformasi, jadi perubahan struktur. Kita ingat kalau misalnya struktur itu ada yang cis dan trans. Nah, sama juga kayak ini. Jadi, rhodopsin itu mengalami isomerisasi sehingga bentuknya itu berubah dari cis menjadi trans. Isomerisasi dari rhodopsins ini akan menyebabkan ikatan ion antara residu dari helix yang ada di rhodopsins. Kita ingat kalau si rhodopsins ini atau G-protein coupled receptors itu bentuknya 7 transmembrane protein atau juga dibilangnya 7 helix transmembrane protein. Jadi maksudnya disusun oleh 7 bentuknya helix dan transmembran. Nah, karena ada 7, nah sekarang kita lihat. Yang mengalami perubahan itu ada di helix ketiga dan juga helix keenam. Jadi, ikatan antara helix ketiga dan juga helix keenam itu akhirnya rusak. Nah, karena ikatannya sudah rusak, pasti akan berefek samping kepada strukturnya dong. Makanya si rhodopsin ini akan mengalami perubahan konformasi. Strukturnya akan berubah. Perubahannya seperti apa? Nah, coba ya kita gambar dulu kalau kayak gitu. Bisa nggak ya? Oke. Jadi misalnya gini. Oke. Ini ada 7 ya. Ini ada 2, 3, 4,
5 di sini, 6, 7. Nah, misalnya satunya itu ada di sini. Setelah ikatan antara helix ketiga dan helix ke-6 itu rusak, dia akan berputar. Maksudnya berputar gimana? Jadi, dia akan berpindah posisi. Misalnya awalnya satunya ada di sini. Tapi setelah dia mengalami perubahan konformasi, satunya ini ada di bagian sini. Berarti kan terjadi perubahan konformasi, dia berputar. Seperti itu. Semoga bisa dimengerti ya. Jadi, perubahan konformasi dari rhodopsin sehingga helixnya itu bisa berputar mengakibatkan aktivasi dari G-protein. Dalam kasus ini, G-protein yang akan kita bahas adalah transducins. Jadi yang terjadi itu ketika perubahan konformasi dari rhodopsin terjadi akan memicu transducin binding site, terutama bagian subunit alpha, akan terekspos. Kenapa bagian subunit alpha? Karena di bagian subunit alpha terdapat guanin nucleotide binding sites. Guanin nucleotide binding sites, yang artinya dia spesifik terhadap guanin. Kebetulan, untuk bisa mengaktifkan proses selanjutnya, kita membutuhkan energi. Dan energi yang dibutuhkan itu adalah GTP, guanin juga kan ya. Nah, oleh karena itu nanti setelah dia terekspos yang memungkinkan adanya ikatan dengan ligan lainnya, maka GTP ini akan mengambil kesempatan. Dia akan berikatan dengan subunit dari alfa. Jadi, pada mode awalnya, bagian subunit alfa dari transducins itu akan mengikat GDP. Tapi, seiring dengan perubahan konformasi tadi yang membuat bagian subunit alfa itu terekspos, GDP-nya itu akan digantikan dengan GTP. Dan perubahan dari GDP menjadi GTP ini akan membuat subunit alfa itu jadi punya afinitas atau kecenderungan untuk berikatan dengan heterotrimeriknya. Kan ada 3 tuh ya, alfa, beta, gamma gitu. Berarti kecenderungan untuk berikatan dengan beta dan gamma subunit itu menjadi sangat rendah. Akibatnya, si alfa subunit ini akan terdisosiasi. Atau kita bisa bilang memisahkan diri dari heterotrimeric transducins G proteins. Nah, karena dia sudah memisahkan diri, jadi sekarang alpha subunit ini kondisinya bebas. Nah, setelah itu apa yang alpha subunit lakukan? Dia akan jalan-jalan. Dia akan pergi menuju efektor. Efektor yang saat ini akan kita bahas adalah adenylyl siklase. Jadi dia akan pergi menuju ke adenylyl siklase, kemudian dia akan berikatan dengan adenylyl siklase. Adenylyl siklase itu tugasnya menjadi efektor. Dan tugas efektor adalah memberikan respon terhadap sinyal yang pertama kali dikirimkan masuk ke dalam sel. Seperti yang sudah di-mention waktu awal, ada 2 jenis respon. Pertama, yaitu akan menghasilkan second messengers. Biasanya enzim sih. Kemudian yang kedua, dia bisa saja menghasilkan satu rekrutmen dari protein, sehingga terjadi protein-protein interactions. Nah, tapi dalam kasus ini, adenylyl siklase itu memilih yang pertama, yaitu menghasilkan cyclic AMP, enzim yang nantinya akan bertindak atau berperan penting dalam proses signaling sel lainnya. Setelah efektor berhasil memberikan suatu respon, entah itu dia menghasilkan second messengers, atau yang kedua, dia merekrut protein untuk protein-protein interactions, maka tugas dari alpha subunit sudah selesai. Oleh karena itu, GDP yang awalnya berikatan dengan subunit alpha yang aktif, yang sudah berikatan dengan efektor, itu akan dihidrolisis kembali menjadi GDP. Jadi, perubahan dari GTP yang dihidrolisis kembali menjadi GDP, yang kemudian nanti akan berikatan dengan subunit alfa yang awalnya ikatan juga dengan efektor, itu menjadi langkah awal dari pemutusan sinyal. Pemutusan sinyal adalah salah satu tahapan krusial di dalam proses seluler.
karena pemutusan sinyal ini diperlukan untuk mengontrol supaya tidak terjadi overstimulations atau stimulasi yang berlebihan. Contohnya, kalau kalian jatuh, akhirnya kaki kalian luka, terjadi infeksi. Sel tubuh kita akan memerintahkan, tubuh kamu sakit, tolong dong sel imun hasilin beta cells untuk berperang melawan infeksi. Beta cells kemudian diaktifkan, supaya kalian bisa berperang melawan infeksi nggak menyebar. Ya, beta cell dibutuhkan sih, cuman kalau misalnya distimulasi atau disintesis secara berlebihan, malah kan sangat berbahaya. Karena bisa aja nanti kalian jadi autoimmune disease, infeksinya udah selesai tapi masih disintesis terus, nggak terkontrol. Oleh karena itu, sel-sel di tubuh kita pintar. Dia punya satu mekanisme khusus supaya tidak terjadi overstimulations, yang namanya desensitizations. Nah, apa yang dilakukan oleh desensitizations? Itu yang pertama tadi, GTP diubah menjadi GDP. GDP yang berikatan dengan subunit alfa dari rhodopsins atau G-protein, ya benar. G-protein ini akan menyebabkan adanya afinitas untuk berikatan dengan subunit beta dan gamma dari transdusin atau G-protein. Kan kalian tadi sudah mendengar bahwa G-protein itu bentuknya heterotrimerik. Jadi dia punya afinitas yang tinggi, kembali lagi gitu gairahnya untuk berteman dengan beta dan gamma, sehingga nanti si subunit alfa itu akan datang lagi menemui teman-temannya yang sudah dia tinggalkan untuk pergi ke efektor. Dia akan datang, kemudian dia akan bersatu lagi, kembali, rujuk sama beta dan gamma. Ayo, kita udah baikan ya. Akhirnya karena mereka sudah baikan, mereka akan membentuk heterotrimerik lagi sampai nanti ada stimulasi untuk mengaktifkan mereka. Mekanisme desensitization yang kedua itu adalah kita akan menghadang protein reseptor yang aktif supaya dia berhenti menstimulasi G-protein. Karena G-protein yang dibutuhkan supaya efektor bisa melakukan tugasnya. Jadi kita akan blok dia. Caranya, pertama, kita butuh ATP, karena ATP akan menjadi sumber energi kita. Jadi ATP-nya itu akan dihidrolisis supaya kita punya energi. Terus yang kedua, kita butuh bantuan protein kinase, yang namanya G-protein coupled receptors protein kinase, atau GRK disingkatnya. GRK tugasnya ini adalah untuk melakukan fosforilasi. Ingat, kerja dari protein itu sangat-sangat dipengaruhi oleh fosfat. Difosforilasi atau defosforilasi. Nah, kali ini si protein kinase akan memfosforilasi protein receptors, dalam hal ini rhodopsins, yang aktif. Fosforilasi dari rhodopsins ini akan membuat rhodopsins ini lebih atraktif untuk arrestins. Arrestins ini adalah kompetitornya si G-protein, jadi mereka berkompetisi supaya mereka bisa berikatan dengan rhodopsins atau G-protein coupled receptors. Nah, akibatnya arrestin akan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dia akan meningkatkan afinitasnya supaya dia bisa berikatan dengan rhodopsins atau G-protein coupled receptors. Akibatnya ya udah, karena dia sudah gercep, akibatnya arrestin akan berikatan dengan rhodopsins. Karena arrestin sudah berikatan dengan rhodopsins, otomatis G-protein tidak bisa berikatan dengan rhodopsins dong. Nah, karena G-protein tidak bisa berikatan dengan si reseptor, maka ya tidak ada stimulasi, tidak ada yang pergi menuju efektor. Selain itu, kenapa juga arrestin sangat dibutuhkan? Karena arrestin itu selain kompetitornya dari G-protein, dia juga nanti akan berikatan dengan klatrin. Kalau di pelajaran sebelumnya kita belajar ada proses endositosis yang dimediasi oleh klatrin, ya kan? Nah, jadi apa yang dilakukan? Jadi arrestin ini akan berikatan dengan klatrin, kemudian klatrin ini akan menginternalisasi arrestin yang berikatan dengan reseptor masuk ke dalam endosom. Kemudian endosom akan berfusi dengan lisosom menjadi endolisosom.
Endolysosomes ini nanti kan punya protein-protein ataupun enzim-enzim yang kegunaannya untuk mencerna. Jadi nanti dia akan dicerna. Jadi reseptorsnya berkurang. Karena reseptorsnya berkurang, otomatis nggak akan banyak G protein yang punya pasangan. Karena nggak akan banyak G protein yang punya pasangan, jadi dia less sensitif. Nggak terlalu sensitif. Nggak karena apa ya, kayak kan kalau banyak cuman datang pas datang langsung langsung banyak gitu sinyalnya yang bisa berdekatan. Karena dia less sensitif ya, karena juga udah dikit, jadi ya kurang sensitif seperti itu. Nah, oleh karena kita sudah belajar bahwa kalau dalam signaling itu, terutama untuk G protein, kita butuh 3 komponen setidaknya. 4 sih sama si ligandnya atau messengersnya. Jadi pertama messengers or ligand, yang kedua kita butuh G protein coupled receptors, and then yang ketiga kita butuh si G protein, GTP binding protein, yang keempat kita butuh efektor. Jadi, kalau seandainya terjadi mutasi, salah satu aja, nggak usah banyak-banyak, satu aja, itu akan mengganggu proses signaling. Contohnya, kalian bisa baca di sini, di slide-nya. Oke? Nah, karena proses signaling terganggu, otomatis ya, akan menimbulkan kegagalan. Kegagalan ini akan memicu terjadinya abnormalitas. Abnormalitas akan menyebabkan terjadinya penyakit. Nah, berikut penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kegagalan signaling dalam hal ini dengan mekanisme G protein. Kalian bisa baca.